Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nama saya Lalan Suherman, nomor induk mahasiswa 1909027025. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dan tanggapan atas dua pertanyaan pada tugas keempat, pertemuan keempat mata kuliah strategi manajemen. Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Jarifin dalam bukunya 88 Strategi Bisnis ala Rasulullah sesuai dengan definisi dan sudah tepat alasannya. Karena pribadi Rasulullah SAW adalah pribadi yang sempurna dalam setiap lini kehidupannya. Beliau sebagai uswah hasanah termasuk di dalam berbisnis. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pribadi Rasulullah SAW dan akhlaknya adalah Al-Qur'an. Dan semua gagasan, ide-ide maupun perilaku beliau adalah wahyu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya pada pribadi Rasulullah SAW adalah ada akhlak mulia, yaitu Al-Qur'an. Dan juga dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang keluar dari mulut beliau melainkan wahyu, yaitu Al-Qur'an. Kedua, saya memilih 3 strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis. Yang pertama adalah niatnya harus lurus, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sehingga dalam berbisnis pun harus diniatkan beribadah. Sehingga dalam perjalanannya akan senantiasa menggunakan etika berbisnis yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah uang bukan modal utama. Apakah modal utama memulai usaha? Jika ada jawaban uang, mungkin benar, tetapi tidak dalam bisnis Rasulullah SAW. Yang menjadi number one capital dalam bisnis ala Rasulullah SAW adalah kepercayaan atau trust dan kompetensi. Menurut Syafi'i Antonio, dalam trust itu ada integritas dan kemampuan melaksanakan usaha. Beliau SAW membangun usaha dari nol, dari kecil, dari sekadar menjadi pekerja, kemudian dipercaya menjadi supervisor, manajer, dan kemudian menjadi investor. Pelajaran dari kuadran ke kuadran itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang entrepreneur yang memiliki strategi dalam mengembangkan usahanya dan karakteristik untuk mencapai sebuah kesuksesan, baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran. Transaksi bisnis yang fair dan sehat. Beliau SAW tidak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statement yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, law enforcement benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis nakal. Beliau pula yang memperkenalkan asas factus servanda yang kita kenal sebagai asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian. Di tangan para pihak terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi yang dibangun atas dasar saling setuju. Di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali
tijarah atau perniagaan yang kamu lakukan itu atas dasar suka sama suka atau kerelaan di antara kalian. Juga dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id al-Khudri, dia pernah berkata, qala Rasulullah SAW, innamal bai' an taradin, rawahu Ibn Majah. Yang artinya, sesungguhnya perdagangan itu atas dasar kerelaan. Jadi sesungguhnya transaksi jual beli itu wajib didasarkan atas saling setuju atau keridhaan. Terhadap tindakan penimbun barang, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan tidaklah orang yang menimbun barang atau ihtikar itu kecuali pasti pembuat kesalahan atau dosa. Berdasarkan dua dalil di atas, surat An-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Sa'id al-Khudri, menunjukkan bahwa kerelaan hati untuk mengadakan transaksi adalah syarat sahnya sebuah transaksi itu. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi sabilil haq, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.